A proxy in great powers rivalry. The EC must be abided by all. Dua berita yang mantap, kali ini yang pertama datang dari Indonesia yang dengan belak-belakan memberi pesan yang cukup menohok kepada kelompok negara-negara adidaya yang kini sedang tegang-tegangan. Indonesia sebagai pemimpin ASEAN kali ini telah menegaskan bahwa ASEAN tidak akan pernah bisa dijadikan boneka kekuatan besar. Lantas apakah maksudnya boneka kekuatan besar, dan mengapa tiba-tiba Indonesia sebagai ketua ASEAN melontarkan pernyataan ini? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua yang tak kalah panas, negara tetangga kita negeri kanguru Australia kini dikabarkan bakal mengerahkan jet tempur silumannya yaitu F-35A ke Indonesia, tepatnya ke Provinsi Sulawesi Utara. Ada apakah gerangan? Setelah kali ini kita bahas satu persatu. Berita pertama datang dari Indonesia yang menegaskan bahwa ASEAN kini tak mau menjadi boneka kekuatan-kekuatan besar yang kini sedang asyik-asyiknya berkonflik. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut, Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Ibu Retno Marsudi, baru-baru ini telah menegaskan bahwa ASEAN tidak akan pernah dan tidak akan mau menjadi boneka pihak lain. Hal ini pun beliau sampaikan dalam plenary session setelah pertemuan ASEAN. Beliau mengungkapkan bahwa lebih dari 5 dekade, kami telah menikmati perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di wilayah ini. Dan hal ini bukan diterima begitu saja, kedamaian ini tidak jatuh dari langit, ujarnya. Namun ini adalah hasil dari upaya sistematis anggota geng ASEAN untuk membangun arsitektur regional yang inklusif dan berlabuh pada kebiasaan dialog dan kolaborasi berdasarkan prinsip-prinsip Piagam PBB. Diagram ASEAN dan hukum internasional. Dan lebih lanjut, Ibu Retno pun menegaskan bahwa kita perlu mengirimkan pesan yang jelas bahwa ASEAN tidak akan pernah menjadi proksi dalam persaingan kekuatan besar. Dalam pertemuan acara itu harus dipatuhi oleh semua negara anggota. Kita harus menekankan bahwa miniaturalisme apapun harus menjadi landasan bagi perdamaian, stabilitas dan kemakmuran. Di Indo-Pasifik dengan ini sangat jelas pesan untuk negara-negara adiputra, seperti Amerika, Cina dan Jepang. Indonesia kini telah menyatakan bahwa ASEAN tidak mau dijadikan boneka alat pijakan atau apapun itu untuk mendukung salah satu kekuatan besar yang kini sedang berkonflik. Jangan sampai kalian membawa-bawa anggota geng ASEAN ke dalam konflik kalian. Sungguh sikap yang sangat-sangat berani dari ketua ASEAN, yaitu Indonesia. Kemudian berita kedua datang dari Australia, yang kini kabarnya akan mengerahkan jet tempur siluman tercanggih mereka ke Indonesia, dan tak main-main jet tempur yang akan mereka kerahkan ke Indonesia ini adalah jet tempur F-35A yang mereka beli dari Amerika. Admin kutip dari sumber berita berikut, tujuan Australia mengirim jet tempurnya ini ke Indonesia ternyata adalah untuk melakukan latihan militer bareng dengan jet tempur Indonesia LATMA atau latihan bersama ini pun bersandi Elang Ausindo 2023 yang akan digelar di wilayah Sulawesi Utara. TNI Angkatan Udara pun kabarnya akan mengerahkan pesawat tempur F-16. Keterangan Pusat Penerangan Puspan TNI, dikutip pada Minggu 9 Juli 2023. Kemarin menerangkan bahwa, tujuan latihan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalitas penerbang tempur dalam suatu operasi bersama yang melibatkan pesawat tempur F-16 dari Skadron Udara 3 Lanut Iswahyudi, dan pesawat tempur F-35 dari Australia. Sepertinya TNI kita dan militer Australia sudah semakin dekat. Bayangkan kini sudah 3 matra TNI yang menjalin kerjasama dan latihan militer bersama dengan negara Australia, mulai dari Angkatan Darat, Laut, sampai kini Angkatan Udara. Semoga jalinan kerja sama Australia ini tulus dan tidak ada udang di balik bakwan.
Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar. Demi Indonesia maju, dan salam Indonesia.